hancur. Oke, ketemu lagi di Citra Teknik. Timernya berjejer H3CR. Jangan salah, jangan di skip. Ini sebuah proses mesin pendingin bagaimana es waktu potongan pertama tidak hancur. Silakan disimak sampai akhir biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berbagi pengalaman. Moga saja ada manfaatnya bagi pemula tentunya. Ini panel ini ini harus dibaut ya. Ini panel sederhana. Panel sederhana untuk sebuah sistem pendingin yang memakai hot gas. Kenapa? Ini ada timer lagi sedang gedang-genitnya. Prosesnya 20 menit, 4 menit, dan 1 menit. Di sini saya berbagi pengalaman. 1 MCCB, terus MCB, 3 fast failure, timer 3, relay 1, kontaktor 1, 2, 3, ada 5 buah. Ini untuk kompresor, ini untuk pompa, cutting, kipas, dan kipas. Satu-satu. Ini panelnya sederhana juga nih. Tuh, jadi push button. Jadi saklar. Ini start. Ini dipencet, nantinya relay ini akan memberikan sinyal. Baru bisa dioperasiin. Sinyal berhubungan ke 3 fast failure. 3 fast failure ini berfungsi sebagai pengaman pada sebuah mesin 3 fas. Kontaktor sebagai tentunya rekan-rekan paham akan kerja kontaktor ini. Di sini saya hanya berbagi pengalaman yang mana pada sebuah sistem pendingin yang flooded atau yang pakai hot gas, terutama pada mesin es kristal atau es tub, yang mana waktu panen banyak es hancur atau pecah. Apa penyebabnya?
padahal kita udah atur semaksimal mungkin, tapi panen pertama, potongan pertama atau turun pertama itu pecah-pecah, dan baru beberapa saat atau beberapa kilo sudah panen baru cutting kita normal. Penyebabnya sangat sederhana, karena evaporator yang sedang dingin, anggaplah di min 13, dihantam dengan suhu sekitar 45 derajat dari receiver tank. Maka yang akan terjadi, es itu akan retak di awal, di bagian bawah. Diperhatikan awal evaporator bagian bawah itu kan ada hot gas, ada dikasih 2, 4, kadang sampai ke atas juga ada dikasih beberapa, terutama 2 atau 4 dihantam kiri kanan dengan suhu yang panas di sekitar 45 sampai 47 derajat tergantung cuaca. Maka es yang setelah membeku di minus 13 atau sampai min 15 tergantung temperatur atau tergantung penyetelan. Maka dengan es yang sudah jadi dihantam dengan suhu panas 45 derajat, maka es akan retak dan ketika dipotong hancur. Jadi di sini saya terangin, ini proses kompresor atau produksi sekitar lebih kurang, anggaplah di sini, anggap ya umumnya kita pakai di 20 menit. 20 menit. Nah, sekarang ini kita anggap udah produksi panen ya. Tuh, timer saya berkedip 2. Nah, ini yang 1 menit ini akan bekerja. Yang 1 menit ini itu adalah hot gas pertama yang bekerja. Itu berkisar di 1 menit. Tak. Nah, dengan udah nyala itu baru hot gas utama yang akan bekerja. Jadi 1 menit pertama itu hot gas pertama yang running, yang kebuka. Jadi dengan posisi sekarang ini hot gas kedua yang udah nyala sekarang ini, yang timer yang ketiga, itu proses defrost normal, jadi solenoid yang besar. Jadi saya merancang programnya ini 2 langkah, defrost pertama dan defrost kedua. Defrost pertama 1 menit, fungsinya biar es itu tidak dihantam dengan suhu panas yang 45 sampai 47 derajat. Jadi dengannya kita hantam pertama sekitar dengan tekanan suhu yang tidak seberapa, gas udah mulai, es sudah mulai turun, udah mulai meleleh dengan pertama udah perubahan suhu dan dihantam dengan hot gas kedua, maka es akan turun cepat dan tidak mengalami kehancuran pada
panen produksi di awal-awal. Dan untuk terakhir biasanya pecah karena kan evaporator atau waktu ataupun pengisian freonnya kurang maksimal, maka akhir hasil suka juga tipis dan hancur. Itu bukan penyebab dari proses defrost. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saja, bukan menggurui. Nah, dan di sini nantinya kita atur juga tekanan high pressure. Bagaimana high pressure stabil untuk sebuah proses defrost. Banyak terjadi di lapangan proses defrost, receiver tank akan dingin. Ini contohnya, kita kembaliin, kita putar di sini 4 menit. Nah, kita 4 menit, waktunya udah nyampe. Jadi proses produksi lagi, dan begitu terus menerus. Begitu terus menerus bekerjanya sebuah sistem defrost manual saja, sederhana. Dan tidak, di sini saya tidak melakukan programnya PLC, cukup elektrik aja. Karena kan rata-rata mudah dipelajari, terutama bagi pemula. Bisa pakai si hitam semua dipakai. Oke, terima kasih telah menonton, supaya semoga rekan-rekan bisa mengambil sedikit ilmu yang saya bagi. Saya hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Oke, salam dingin dan salam beku. Salam sukses selalu.